Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrianti. Saya dari kelas 2C dengan NIM 2111290086. Di video ini saya akan menerangkan mengenai klasifikasi fonem bahasa Indonesia, distribusi fonem bahasa Indonesia, serta realisasi fonem bahasa Indonesia. Klasifikasi fonem bahasa, kriteria dan prosedur klasifikasi fonem sama saja dengan klasifikasi bunyi. Hanya saja bedanya kalau bunyi-bunyi vokal dan konsonan itu banyak sekali, maka fonem vokal dan fonem konsonan ini agak terbatas, sebab hanya bunyi-bunyi yang dapat membedakan makna saja yang dapat menjadi fonem. Fonem berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berupa unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Selanjutnya, distribusi fonem bahasa Indonesia. Distribusi fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Bahasa Indonesia memiliki 6 buah fonem vokal, yaitu I, E, A, U, dan O. Distribusi fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Fonem vokal. 1. Vokal A dapat menduduki semua posisi seperti pada tampak contoh ambil, taat, dan harga. 2. Vokal I dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh indah, amin, dan kami. 3. Vokal E dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh enak, karet, dan sate. 4. Vokal U dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh udan, sambut, dan lagu. 5. Vokal O dapat menduduki semua posisi seperti pada contoh oleh, belok, dan bakso. Fonem konsonan. 1. Konsonan B dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada bambu, timbul, dan sebab. Namun pada posisi akhir sebagai koda, posisinya mendua, maksudnya sebagai fonem B, dan dapat pula sebagai fonem P. 2. Konsonan P dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti contoh ikat, lipat, dan tutup. 3. Konsonan N dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti contoh makna, aman, dan dalam. 4. Konsonan T dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti contoh teri, hati, dan karet. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Contoh pelafalan fonem vokal yaitu fonem vokal I dapat memiliki alofon I seperti pada sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon I besar seperti pada lembing dan kambing. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam I kecil maupun I besar dalam posisi yang tidak sama. Keduanya dapat disebut sebagai alofon dari fonem I dalam bahasa Indonesia. B. Contoh pelafalan fonem konsonan, yaitu fonem P dapat berealisasi menjadi P pada posisi offset bukan akhir, dan akan berealisasi menjadi P pada posisi koda seperti asal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa P dan P itu merupakan realisasi dari fonem P. Itulah tadi penjelasan saya mengenai klasifikasi fonem bahasa Indonesia, distribusi fonem bahasa Indonesia, dan realisasi fonem bahasa Indonesia. Semoga